kalau mau buang air kecil atau buang air besar itu dipastikan ada air atau tisu yang digunakan untuk bersuci. Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini pembahasan inti kita akan mengkaji mengenai istinja. Istinja itu peper atau bersuci dari buang air kecil dan buang air besar, itu istinja ya. Nanti ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita bahas terkait istinja ini. Al-istinja ulughatan, istinja menurut bahasa adalah al-qat'u, memotong. Wasar'an, dan menurut syariat Islam, istinja adalah membersihkan sesuatu yang berada di sekitar farji itu, yang keluar dari farji itu ya. Minal farji anil farji, baik laki-laki maupun perempuan, dengan air atau dengan batu. Nah, ibu-ibu sekalian, yang kadang-kadang sulit tuh di hotel yang memang hotel kan macam-macam ya. Nggak tahu ya kalau di tempat ibu-ibu seperti apa, tapi di tempat toilet cowok itu kadang-kadang memang nggak keluar air, itu baru keluar air setelah orangnya pergi ya. Itu kan sudah dipastikan bahwa yang buat itu ya tidak ada tidak ada niat untuk mengakomodir cara bersuci orang Islam. Jadi itu mungkin adat barat ya. Jadi di barat itu orang habis kencing ya kencing aja, habis kencing gitu. Yang dibersihkan itu bukan alatnya itu, maaf ya, bukan alat kencingnya itu. Yang dibersihkan itu adalah kencingnya itu dialirkan air, dibuang gitu. Tapi itunya nggak dibersihkan. Nah, istinja itu membersihkan itu. Wal afdalu, nah yang paling bagus, wal afdalu yang paling bagus, al istinja'u, istinja itu bil hajari dengan batu, sudah ada tadi. Summa itba'uhu, kemudian diikuti atau dilanjutkan aja. Summa itba'uhu, kemudian dilanjutkan bil ma'i, dengan air. Istinja atau peper atau bersuci dari pipis dan BAB itu lebih baik dengan batu atau gantinya tisu tadi. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan air. Sumal iqtisaru, meringkas. Sumal iqtisaru, ngeringkas. Alal ma'i, dengan air, maksudnya dengan air saja ya. Itu yang lebih bagus kedua. Tapi sudah bagus, sudah cukup membersihkan. Kemudian yang ketiga, cara peper yang boleh tapi urutannya ketiga ya. Wa yajuzu al-iqtisaru, yajuzu dan boleh al-iqtisaru, meringkas atau menyederhanakannya, alal hajari, dengan batu saja atau dengan tisu ya, bisa diganti tisu tanpa air maksudnya. Lakin tetapi bitis ati surutin, dengan 9 syarat. Bitis ati surutin, dengan 9 syarat. Kalau dengan air saja boleh tanpa ada syarat apapun. Tapi kalau dengan batu saja atau dengan tisu saja itu dengan 9 syarat. Apa saja 9 syarat itu? Yang pertama, alla yajiffa an-najisu. Alla yajiffa, tidak kering, an-najisu, najis. Najisu atau najasu. An-najisu, najis, belum kering ya. Kalau misalnya pipis ya atau BAB misalnya, kalau mau cuman dibersihkan pakai batu aja, berarti seketika itu habis pipis dan habis BAB langsung dibersihkan. Nggak boleh entar-entaran aja deh nanti ya, itu udah merantak kemana-mana ya, udah melebar kemana-mana, itu nggak bisa. Tapi langsung ya. Wa alla yantakila, dan belum berpindah najisnya itu masih di situ, artinya ya maksudnya langsung. Alla yantakila, belum pindah najisnya. Wa alla yatra'a alaihi akharu. Wa alla yatra'a, dan tidak datang atau tidak tercampur aja ya, dan tidak bercampur alaihi, atas najis tersebut,
Akhoru sesuatu yang lain ya. Akhoru sesuatu yang lain. Jadi najisnya itu masih murni ya. Pipisnya maupun BAB-nya yang maaf yang masih menempel di farji tadi, laki-laki maupun perempuan istilahnya juga sama. Itu nggak kecampur yang lain. Kalau sudah kecampur tepung misalnya ya, atau kecampur apa namanya cat misalnya gitu ya, itu. Nah ada pengecualian di sini di apa namanya catatan kakinya, kecuali kalau debu nggak apa-apa. Kalau misalnya pipis di padang pasir apa di hutan gitu yang ada angin menderu-deru ya, gitu kemudian itunya tercampur debu nggak apa-apa. Dengan batu aja nggak apa-apa. Wa alla yujawiza dan tidak melampaui. Wa alla yujawiza dan tidak melampaui najisnya itu ya. Wa alla yujawiza dan tidak melampaui najisnya tadi. As-safhata apa namanya bagian maksudnya itu bagian yang mengeluarkan pipis ataupun BAB ya. Sofka itu halaman ya artinya. Tapi ini maksudnya bagian yang mengeluarkan pipis itu. Jadi bisa dibayangkan lah ya. Misalnya BAB itu kan bagiannya di situ lah. Itu belum kemana-mana, belum melebar kemana-mana ya. Wal hasafa dan ya yang bagian itu hasafa itu untuk laki-laki biasanya ya. Maaf helmnya itu loh ya. Jadi tidak menyebar kemana-mana masih di situ aja itu bisa cukup dengan batu atau tisu. Nah kalau hotel itu juga kadang-kadang nggak menyiapkan tisu itu di dekat apa namanya tempat pipis. Tisunya itu di belakang. Tisunya itu di tempat cuci tangan itu loh. Jadi yang dibersihkan tangannya di tempat cuci tangan. Jadi kadang-kadang kita itu ya wah nggak ada tisu berarti ngambil tisunya di sana. Udah nggak keluar air nggak ini ngambil tisu dulu di tempat cuci tangan itu kan biasanya terpisah. Cuci tangan baru pipis baru dibersihkan. Ya, ya. Ya intinya sekarang kan kita sudah tahu ilmunya ya. Sekarang kita sudah tahu ilmunya. Jadi kalau mau buang air kecil atau buang air besar itu dipastikan ada air atau tisu yang digunakan untuk bersuci. Kalau nggak ada jangan dulu, cari dulu, baru dibawa ke situ ya, gitu ya. Kalau nggak ada tisu bawa air kemasan itu ya di botol itu cukup. Berikutnya wa ayyakuna bisalasati masahatin. Wa ayyakuna dan bersuci tadi dengan batu. Dengan batu aja tadi. Wa ayyakuna bersuci dengan batu tadi. Bisalasati masahatin dengan 3 kali usapan. Jadi misalnya kalau batunya kecil-kecil ya batu 3 kali. 1, 2, 3. Atau kalau batunya gede misalnya. Yaitu bagian maaf ya itu diusapkan sedikit nanti bagian yang belum kena lagi diusapin dikit bagian yang belum kena diusapin dikit gitu ya. Ya ini dalam kondisi apa namanya darurat nggak ada air. Tisunya juga gitu 3 kali ya tisu diusap. Wa ayyun kia al mahalla. Wa ayyun kia dan bisa bersih. Al-mahalla tempat keluarnya najis itu. Wa ayyun kia dan bisa bersih. Al-mahalla tempat keluarnya najis itu. Jadi kalaupun pakai tisu ataupun pakai batu tapi masih ada najisnya, nah itu ya berarti tetap enggak ini apa namanya enggak sah istinjanya. Kemudian syarat yang ke berapa ini? 7. Wa ayyakuna dan juga al-mamsuhu bihi yang digunakan untuk membasuh najis tersebut baik tisu maupun batu maupun kayu misalnya al-mamsuhu bihi yang digunakan untuk mengusap itu tohiron suci. Jadi kalau tisu bekas masih habis dipakai orang dipakai lagi ya enggak. Kecuali enggak tahu ya, kecuali enggak tahu. Wa ayyakuna dan juga qolian bisa memindahkan atau meresap najis. Ya, kalau maksudnya tisu atau batu ya meresap najis.
Wa ayyakuna qolian, dan juga qolian bisa meresap atau memindahkan najis. Lalu najisnya itu dari bagian yang mengeluarkan kotoran itu kemudian pindah ke situ, itu boleh. Baru boleh maksudnya. Terakhir, alla yakuna muhtaroman, dan yang digunakan untuk bersuci ini maksudnya masih membahas batu atau tisu ya, bukan benda yang dimuliakan. Kama marros, bagaimana kemarin disebutkan, misalnya tulang hewan atau manusia itu nggak boleh. Atau buku misalnya, ya masih istinja ya. Pakai batu atau tisu kemudian air. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan air. Nah, pengalaman kaum perempuan ya. gitu ya, itu biasanya malah terbalik. Di air dulu, setelah itu baru tisu. Karena alasannya adalah ketika air dulu baru tisu, itu nanti kita akan nyaman karena areanya kering begitu. Itu kira-kira bagaimana? Ya yang dicatat di situ airnya dan cukup sudah. Dengan air pun sudah cukup. Ya, dengan air pun cukup tanpa syarat tadi ya. Yang dengan syarat 9 tadi itu yang dengan tisu aja. Nah, tisu yang belakangan itu kan berarti bukan untuk mensucikan karena udah suci dengan air ya, untuk mengeringkan aja, menyamankan ya. Belakangan. Gitu ya.